Saudara, jumpa lagi bersama saya Iqbal Arianto dalam program acara Ketapang TV Jurnal, edisi Selasa 12 Januari 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Sebanyak 8.360 vial vaksin jenis Sinovac yang merupakan vaksin COVID-19 kini kembali tiba di Kalimantan Barat, Jumat 8 Januari 2021. Vaksin COVID-19 ini sendiri merupakan tambahan vaksin yang diterima Pemprov Kalbar, di mana sebelumnya Pemprov Kalbar juga telah menerima sebanyak 10.000 vial vaksin jenis Sinovac. Dan hingga saat ini total jumlah vaksin yang diterima Pemprov Kalbar berjumlah 18.360 vial vaksin. Kedatangan vaksin ini sendiri merupakan tambahan yang kedua kalinya yang diterima oleh Pemprov Kalbar, di mana sebelumnya pada tanggal 5 Januari 2021, Pemprov Kalbar telah menerima sebanyak 10.000 vial vaksin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Vaksin jenis Sinovac ini dikawal dengan ketat serta penjagaan oleh pihak kepolisian. Vaksin ini dimasukkan ke dalam lemari pendingin sementara waktu sebelum didistribusikan. 8.360 vial atau dosis vaksin COVID-19 yang dikirim oleh Bio Farma ke Kalimantan Barat. Tadi sudah kita terima yang dikawal oleh Polri menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Vaksin ini tetap masih kami simpan dulu di gudang farmasi. Jadi total keseluruhan yang sudah kita terima sebanyak 18.360 vial vaksin. Ini baru akan didistribusikan setelah Badan POM memberikan atau mengeluarkan emergency use authorization atau penggunaan dalam keadaan darurat. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini, vaksinasi ini kan sebenarnya sudah kita lakukan selama ini ya. Jadi untuk balita itu kita sudah berikan DPT, campak, polio, BCG, hepatitis, ya kan? Dan kalau misalnya orang dewasa itu nanti ada ibu hamil diberikan TT ya. Kemudian ada lagi nanti kalau kita mau naik haji itu atau mau umroh diberikan vaksin meningitis dan vaksin influenza. Semuanya itu vaksin adalah virus yang dilemahkan ya atau yang diinaktivasi. Untuk penerima vaksin COVID-19 ini nantinya akan diprioritaskan kepada tenaga medis yang ada di Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Tiara Nandika, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Tim DPI Bidokes Polda Kalimantan Barat terus mengumpulkan sampel DNA dan data antemortem milik keluarga korban penumpang Sriwijaya Air SJ182. Tim DPI meminta keluarga penumpang untuk datang ke posko antemortem mengantarkan data untuk mempermudah proses identifikasi jenazah. Hingga hari ketiga, tim DPI Dukes Polda Kalbar terus melakukan proses wawancara pengambilan data antemortem dan pengumpulan sampel DNA keluarga inti korban penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Posko Krisis Center Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat masih terus berlangsung hingga Senin pagi. Pihak keluarga masih tampak datang ke Posko Krisis Center. Data terbaru dari tim DPI Bidokes Polda Kalbar, sudah ada 18 sampel DNA dan 26 antemortem yang sudah diambil dan dikumpulkan tim DPI. Seluruh DNA dan data antemortem ini direncanakan baru akan dikirim ke Jakarta Senin siang dengan menggunakan maskapai Sriwijaya Air. Data antemortem tersebut terdiri dari dokumen administrasi kependudukan penumpang sampai barang milik korban, sedangkan pengambilan DNA terdiri dari tes usap nasofaring
dan sampel darah kering dan beku. Saya mendengarkan update terbaru dari bidang kami, BBI, telah diambil data untuk DNA, sampel untuk DNA sejumlah 18 dari 20 yang diwawancarai. 20 yang diwawancarai ini mewakili untuk 26 korban. Ya, jelas ya? Ya. Tadi ada 18 yang sudah diambil sampel DNA dari 20 yang diwawancarai. 20 ini mewakili 26 korban, karena kan ada korban itu dalam keluarga, ada 4 atau 3 kakak. Jadi cukup diambil dari satu. Untuk mengimang, terima kasih kami dapat berita baik dari pihak Sriwijaya. Besok pagi akan dikirim pihak Sriwijaya, dan dari Sriwijaya sendiri dari Perkaren akan membawa ke laboratorium DNA di Cipinang, Mabes Polri. Pihak tim DPI Polda Kalbar akan terus menanti kedatangan keluarga korban yang hendak mengantarkan dokumen, penunjang data antemortem, dan pengambilan sampel DNA di Posko Krisis Center Bandara Supadio Pontianak. Dari Pontianak, Tiara Nandika, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Musim buah di penghujung tahun 2020 dan di awal tahun 2021 ini menjadi fenomena yang ditunggu masyarakat. Buah durian, sensasi dan aroma yang khas menjadikan durian sebagai buah favorit masyarakat dan memiliki minat yang tinggi. Durian tak asing lagi di kalangan masyarakat. Benar sekali. Buah yang berkulit tajam ini memiliki aroma yang memikat para peminatnya. Rasanya yang manis dan berciri khas ini menjadi incaran masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warnanya yang kuning dan buahnya yang tebal menjadikan durian ini sebagai buah tahunan yang dinantikan masyarakat. Para pedagang durian ini mengaku pengambilan buah durian ini dari daerah Siduk dan sekitarnya. Tahun ini jumlah buah durian sangatlah sedikit, berbeda dengan tahun sebelumnya, dikarenakan cuaca yang mengakibatkan beberapa petani durian mengalami gagal panen, karena 50% durian yang dihasilkan kualitasnya buruk, buah berulat, dan isi buahnya yang sedikit. Untuk harga sangat bervarian, mulai dari 40.000, 35.000, 30.000 tergantung besar dan kualitas durian tersebut. Yang saya ketahui sih dapatnya dari daerah Siduk. Ya seperti Manjau kan, seperti daerah Pampang Seribu, Singadoyan, banyak sih kalau ke arah sana. Berarti ini bukan kebun abang sendiri? Bukan, saya perai. Perainya, kebunnya. Untuk harga per buah ini berapa bang? Abang ambil rata-rata bisa berkisar 40, 45, 34, tergantung sih. Tergantung kualitas. Kualitas bagus, bisa. Kalau menurut saya sih cukup lumayan sih. Iya. Untuk konsumen pun cukup puas, saya rasa kan itu. Harga pun masih cukup terjangkau lah saya rasa. Mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore hari, para pedagang durian ini sudah mulai buka lapak di depan ruko, tepatnya perempatan lampu merah menuju Sepakat atau Jalan Sisinga Maharaja, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di Tauktari Mauludea, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Open casting Ketapang TV Musik yang diadakan oleh Ketapang Multimedia Group Sabtu 9 Januari 2021 berjalan dengan lancar dan sukses. I had no idea of the stage we were in. Open casting Ketapang TV Musik yang diadakan oleh Ketapang Multimedia Group telah dilaksanakan pada Sabtu 9 Januari 2021 kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 40 peserta dari berbagai daerah di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Berbagai genre musik dinyanyikan oleh para peserta, mulai dari dangdut, pop,
jazz, dan masih banyak lagi. Ketapang Multimedia Group juga menghadirkan juri-juri yang berkompeten di bidang musik, seperti Eet, seorang konten kreator musik, dan Iwan, selaku pencipta lagu yang sudah mengisi soundtrack di beberapa film nasional. Awalnya kita mengharapkan cuma dapat 1 atau 2 orang. Tadi malam kan hasil obrolan sama tim manajemen Ketapang TV, 1, 2, 3, 4, 5, kita beruntung. Ternyata sekarang dari 60 peserta ya, 60 peserta paling sekitar 5% yang gagal gitu, kita anggap gagal. Dan ini bikin kita pusing. Nah, jadi ternyata yang awalnya kita mengharapkan cuma 10% yang bagus, ternyata sekarang kebalikannya. Jadi PR bersama lah ya Bang, ya kita memutuskan siapa yang nanti mungkin juga dibantu manajemen. Hari ini gitu, di hari ini pas saya menginjak lagi ke Kalimantan Barat, khususnya ke Ketapang gitu. Jadi ada sesuatu yang ada yang saya banggakan. Jadi kawan-kawan di sini tidak kalah keren sama kawan-kawan di Jakarta dan di kota-kota lainnya. Bahkan yang terakhir itu kalau nggak salah siapa ya, namanya Nova. Di sini masih teringat saya ini yang keren habis gitu. Mudah-mudahan dikasih umur panjang, dan dikasih juga kesehatan, bisa berpartisipasi sama kawan. Biasanya bisa bikinkan lagu buat kawan-kawan di sini yang tadi udah kita audisikan. Terus mudah-mudahan TV Ketapang ini sukses, makin maju dan menjadi wadah inspirasi buat musik, seni dan budaya lainnya dan makin keren. Banyak sekali bakat-bakat terbaik di Kabupaten Ketapang yang perlu mendapat perhatian dan wadah untuk menyalurkan bakat mereka. Iwan mengatakan, ia sulit sekali menentukan 5 terbaik dari audisi ini, karena bakat-bakat bernyanyi di Kabupaten Ketapang tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Ia juga akan memilih salah satu peserta untuk membawakan sebuah lagu ciptaannya. Paulina Piling, Dita Oktari Mauludea, melaporkan untuk Ketapang TV. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal hari ini. Saya Iqbal Arianto beserta seluruh tim redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.